Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Azizatur Ida, saya dari kelas 1 KPIB. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu ulumul al-hadis tentang pembagian hadis ditinjau dari segi aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Oke, yang pertama hadis mutawatir. Menurut bahasa, kata mutawatir berarti mutatabi, yaitu yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan hadis mutawatir menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap generasinya, yang menurut adat tidak mungkin mereka berbuat dusta dan mereka meriwayatkannya secara indrawi dan memberikan ilmu yakin. Adapun hadis mutawatir ini umumnya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir secara lafzi berarti hadis tersebut diriwayatkan secara mutawatir baik lafaz dan maknanya. Seperti sabda Rasul dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka ia telah mendapatkan tempatnya di neraka. Setidaknya terdapat 70 sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini, kemudian diteruskan ke para tabi'in dan seterusnya. Sedangkan mutawatir secara makna berarti hadis tersebut diriwayatkan maknanya saja yang mutawatir, tidak dengan lafaznya. Seperti hadis-hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa. Ada 100 hadis lebih yang membahasnya. Setiap hadis menerangkan bahwa Nabi mengangkat tangan saat berdoa, akan tetapi dalam kasus atau masalah berbeda dan setiap kasus tersebut belum tentu mutawatir secara lafaz. Hadis dianggap mutawatir jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal 10 perawi. Kedua, banyaknya periwayat harus ada dalam setiap lapisan sanad, seperti ada 10 atau lebih sahabat yang meriwayatkannya, begitu juga dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ketiga, secara adat kebiasaan sejumlah perawi tersebut tidak mungkin ramai-ramai sepakat untuk berbohong. Dan yang terakhir atau yang keempat, panca indera merupakan sandaran utama periwayatan seperti pendengaran dan penglihatan. Hadis ahad. Mahmud Tahan dalam Taisir Mustalahul Hadis menjelaskan bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir. Perawi dalam hadis ahad jumlahnya kurang dari 10 perawi. Ahad sendiri berarti 1. Intinya, selain hadis mutawatir, maka berarti ia hadis ahad. Hadis ahad dari segi kuantitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis mansyur, yaitu hadis yang pada tiap tingkatan perawinya diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih tapi masih di bawah batas mutawatir. Kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Misalnya pada tingkatan sahabat hanya terdapat 2 perawi, atau pada tingkatan tabi'innya. Meskipun pada tingkatan perawi setelah tabi'in terdapat banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, hadis itu tetap disebut hadis aziz. Ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi baik pada salah satu tingkatan perawinya saja, seperti hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, atau semua mata rantainya hanya ada satu periwayat. Imam Syafi'i menerima hadis ahad sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum. Ada beberapa persyaratan untuk menerima hadis ahad, yaitu periwayatnya siqoh dalam agamanya, diketahui benar dalam hadisnya, dan semua periwayatnya siqoh dari awal hingga akhir. Periwayat sudah balik ketika ia menyampaikan hadis, dan mengerti makna hadis jika ia meriwayatkan secara makna. Kalau ia tidak memahaminya, ia harus meriwayatkan secara lafaz yang berasal dari Nabi. Periwayatnya hafal hadis yang berdasarkan kepada hafalan dan menjaga kitabnya jika ia meriwayatkannya secara kitabah. Periwayatannya tidak berbeda dengan riwayat orang siqot. Periwayatannya tidak mudalis, seperti ia meriwayatkan sesuatu yang tidak didengarnya dari orang yang ditemuinya. Riwayat diterima apabila ia menggunakan hadatsani atau sami'tu. Oke, di sini adalah skema sanad hadis.
Dan bisa kita lihat bersama, hadis ini dimulai dari perkataan Rasulullah hingga pada sahabat, tabi'in, dan para perawi selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, la fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.